Terima kasih Anda masih bersama kami Pak Alexis. Saya kembali ke Anda. Sebelum menjawab apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan termasuk juga ASEAN, tapi Anda lihat banyak sekali demonstrasi, bahkan juga ucapan putus hubungan diplomatik, tarik dubes kita. Apa Anda lihat juga apa yang terjadi dalam negeri sehingga kemudian ada bara di Indonesia untuk urusan Rohingya? Ya, saya bisa memahami reaksi di dalam negeri dalam situasi penuh keterbukaan seperti ini. Itu tidak perlu kita lihat sebagai suatu hal yang luar biasa ya, wajar. Karena memang pemberitaan media sangat masif ya mengenai pelanggaran HAM yang terjadi dan bukti-bukti bahwa militer menggunakan kekuatan secara di luar proporsi itu kelihatannya ada benarnya. Tetapi persoalannya sekarang adalah apakah kita mengisolasi pemerintah Myanmar yang merupakan agen utama yang ada di situ, itu persoalannya. Karena itu saya pikir mungkin bukan langkah yang tepat kita mengadakan pemutusan hubungan diplomatik. Termasuk menarik dubes kita. Tetapi saya ingin tambahkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia itu tingkat kemanusiaan itu sudah bagus, tapi kita perlu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yaitu kita memberi tekanan kepada pemerintah Myanmar untuk memperhatikan warga Rohingya ini hak dan kewarganegaraan yang mereka tuntut itu. Pak Safidin, Anda juga melihat dengan adanya situasi yang terjadi dalam negeri, ini sebenarnya sudah kondusif atau ada pihak yang menunggangi ini? Saya tidak dalam kapasitas untuk melihat yang nunggangi dan yang ditunggangi gitu ya. Tapi Anda dari Komisi 1, Anda bisa lihat? Ya, tapi kita Komisi 1 melihatnya ini bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Itu yang paling pokok. 97 saya menangani pengungsi di Aceh. Ya, mereka terdampar di Pulau Rondo, kemudian saya bawa ke Pulau Sabang untuk ditampung di dermaga punya Lanal. Nah, dari situ mulai. Nah, saya melihat kondisi mereka luar biasa. Oleh karena itu di sini pendekatan kemanusiaan yang paling penting. Kalau yang lalu kita hanya menampung, ya. Yang lalu pemerintah hanya menampung. Ya. Tetapi hari ini pemerintah melakukan langkah kemanusiaan. Menjadi pelopor kemanusiaan di negara-negara Asia Tenggara. Ya. Menteri Luar Negeri kita sudah mengajak seluruh Menlu Asia Tenggara untuk berpartisipasi dalam menangani kemanusiaan. Jadi yang paling penting di sini bagaimana ya orang-orang yang teraniaya tanpa kita melihat agama apapun. Ya, dia adalah manusia. Ya. Panggilannya adalah saudara sesama manusia. Ya, mereka manusia yang wajib dilindungi. Ya, itu yang paling penting. Jadi yang bantuan kemanusiaan, kemudian kita bantuan kesehatan, bantuan obat-obatan, ini sedang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu hanya pemerintah Indonesia yang diberi peluang. Kenapa pemerintah tidak kemudian mengajak negara-negara ASEAN yang lain? Ya, justru ini saatnya bagi pemerintah Indonesia ketika sudah melakukan langkah diplomatik yang tepat oleh Bu Menlu ini untuk menggalang kekuatan yang lebih luas di tingkat ASEAN, di tingkat organisasi Konferensi Islam yang sekarang sedang summit di Kazakhstan, dan juga di PBB nanti di forum Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB di akhir September nanti tahun ini. Karena disitulah berkumpulnya seluruh pemimpin dunia dan juga Menteri Luar Negeri. Sehingga Indonesia harus menjadi leading the issue di sini, tidak hanya berhenti pada hubungan bilateral saja seperti yang sudah dilakukan. Jadi yang dilakukan Bu Menlu ini necessary but not yet sufficient. Perlu tapi belum cukup untuk menyelesaikan kasus Rohingya ini. Kalau kita membawa kasus Rohingya ini hanya sekedar menjadi isu politik di dalam negeri, itu artinya berarti kita tidak niat cari solusi di Myanmar. Tapi banyak hoax yang beredar loh, gambar-gambar yang beredar termasuk juga hoax yang diposting temannya Bang Fahri ini, sempat diralat, Pak Tifatul, tapi banyak hoax yang beredar. Ya, itu kan soal kesadaran dan juga literasi kita saja sebagai warga negara. Ya. Kalau emang kita tahu hoax ya tentu ya anggap saja itu sekedar ada sentimen dan emosi negatif yang akhirnya dibangun. Ya makanya saya kira itu perlu kesadaran kita semua sebagai netizens ya, warganet. Memilah. Tapi lebih dari itu, kalau kita terus menerus ya membicarakan Rohingya ini sebagai kasus politik domestik yang bahkan sampai ditarik membahayakan keselamatan pemerintahan sekarang, saya kira itu terlalu jauh. Dan kita artinya nanti semua pihak tidak lagi mencari solusi di Myanmar. Kita malah justru kemudian memperdebatkan kita sendiri. Ini saat yang tepat sebenarnya bagi Indonesia
Myanmar ini kan punya problem nation building. Membangun bangsanya ini kan bermasalah karena masih mengeksklusi etnis Rohingya sebagai warga negaranya. Ini saat yang tepat kalau Indonesia mau quote-unquote mengekspor Pancasila. Jadi kita hatamkan Pancasila di sini, sudah selesai toleransi di Indonesia ini. Kita ekspor ke Myanmar supaya banyak belajar. Menjadi pembelajaran gitu. dari Indonesia. Jadi lebih produktif daripada kita berdebat tentang Pancasila. Baik. Ketika tadi saya mention salah foto ya, saya nggak bilang hoax. Tapi Bang Fahri bilang itu bukan teman lama katanya. Kenapa Bang kok tertawa? Ya, jadi itu ada dua soal. Soal social media ini soal baru memang. Karena ini dunia yang tidak ada pemerintahannya. Ya. Di sosmed? Ya, sosmed tuh nggak ada presidennya, nggak ada pengadilannya bahkan karena dunianya itu baru ya dan kita masih gagap kadang-kadang menghadapinya begitu. Tapi hoaxnya membuktikan ada yang kemudian menggoreng isu ini loh Bang. Ya hoax itu orang kalau salah ya minta maaf gitu. Kalau memang kriminal ya hukum aja. Kan ada undang-undangnya sekarang kan. Kita bisa mengadopsi atau menarik dia ke ranah hukum kalau kita mau begitu. Tetapi itu dunia yang tidak boleh terlalu dikomplainkan. Kalau hari-hari kesibukan kita itu komplain tentang dunia maya, nanti stres kita. Yang nge-tweet itu public figure, mantan Menkominfo, oh iya, itu bisa tokoh partai dan lain-lain. Bisa dilakukan oleh semua orang. Menteri-menteri banyak yang salah datanya, presiden disuplai data salah, itu sering berkali-kali juga kok. Tapi itu memang biasa lah. Biasa, di medsos karena ini biasa. kan jempol ini kan nggak ada anunya. Dampaknya Bang, tapi? Jempol tuh nggak mikir, otak yang mikir kan begitu. Jempolnya lebih cepat dari otaknya. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut saya itu tidak boleh terkomplain. Tapi saya begini ya. Saya ingin membaca cara pemerintah. Anda tapi belain Pak Tifatul ini, Bang? Enggak. Enggak. Doanya juga enggak saya aminin. Tapi poinnya adalah Anda nggak belain. Soal gemukan Pak Jokowi saya nggak ngomong. Oke. Tapi nggak, saya kembali ke sini. Cara kita merespon situasi. Jadi begini ya, waktu Ibu Menteri ketemu dengan Aung San Suu Kyi, ketemu dengan pemimpin militer, ini adalah inisiatif negara. Tapi emosi bangsa kita, termasuk di dalamnya emosi umat Islam, itu tidak boleh dikhawatirkan. Sebab itu satu hal yang batas demarkasinya itu tidak boleh juga dilompati oleh negara. Dalam perspektif orang Islam, kalau orang Rohingya itu 100% beragama Islam, dan mereka kemudian dianiaya, dibantai, kalau kecemburuan Anda tidak keluar, Anda tidak kecewa, Anda tidak marah, itu dalam hadis Nabi Anda bisa di-exclude dari orang Islam. Jadi itu juga ada doktrin ini. Karena itu nggak perlu khawatir dengan orang marah. Akumulasi kemarahan itu justru harus dipakai dan dimanfaatkan untuk menyatakan ke tempat lain, Anda bahaya loh. Kalau Anda melakukan diskriminasi kemanusiaan, pembantaian, pengusiran kepada orang ini bisa menjadi persoalan lain di tempat lain. Karena itu bersikap adillah kepada mereka supaya dunia ini kita damai. Oke, jangan kan begitu caranya permasalahannya gitu. Jadi pindah ke dalam negeri. Pak Asyaton, silakan Anda menjawab. Nah, kalau misalnya bicara tentang kemarahan dan sebagainya, itu ada ayat yang... Nah, ini udah hadis dan ayat nih. Iya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, al-ayah. Bahwa orang-orang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu, waspada dan bertakwalah kepada Allah, dan insya Allah dijamin oleh Gusti Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Artinya kemarahan itu apakah pertanyaan dan banyak ayat misalnya tentang keutamaan menahan marah sebenarnya. Tapi tidak untuk orang dibantai. Oke. Oh, iya, orang pasti, dibantai nggak pasti. bisa bilang saya sabar ya, saya sabar, nggak bisa. Anda lagi dibantai. Yeah. Orang dibantai itu harus di stop pembantaiannya. Itu dulu gitu loh. Oke. Jangan kemudian Anda orang dibantai, orang sungguh sabar. Kalau saya ada orang dibantai, yang membantai itu dibantai lagi gitu loh. Nggak boleh kita ini bangsa jadi nggak punya warna gitu. Melihat orang dibantai, sabar ya sabar, nggak boleh dong. Kemarahan itu harus ada, nyala api itu harus dibalas ada. Nyala Bangsa gitu. Indonesia harus punya kemarahan. Kalau nggak jadi bangsa ini kita gitu. Silakan. Ya, kemarahan, ya itu tadi pertanyaannya adalah kemarahan. Kita tetap misalnya di Quran menahan marah lebih utama dibanding mengekspresikan kemarahan. Misalnya ketidakadilan dibalas dengan perlakuan yang sama seimbang, itu berhak diperbolehkan. Tapi di dalam Quran, misalnya kita ngacu Quran lagi, yang utama adalah menahan marah, terus kemudian berderma dan seterusnya. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat, ini misalnya ngomong tentang konteks kebangsaan, kita misalnya, saya sepakat misalnya kemudian bahwa ini melihatnya dari perspektif kemanusiaan. Karena kemudian kita bikin kajian serius bahwa
Ya ada 3 pendekatan dan kemudian yang paling moderat sebenarnya pendekatan kemanusiaan. Walaupun tentu saja pendekatan kemanusiaan tidak cukup. Kemudian dari konteks game teori kita hitung satu persatu move dari tiap aktor. Nah kita berhusnuzon bahwa misalnya tolak diplomasi atau usir dubes Myanmar, ya kemudian perspektifnya sangat Indonesia banget. Betul. Karena berdasarkan perhitungan kita, mengusir dubes Myanmar payoff-nya paling tinggi buat Indonesia. Harganya aja sih terlalu mahal. No, bentar, 94%. Artinya level of confidence diplomasi kita bagus. Namun, kalau kita bandingkan yang didapat oleh Rohingya dengan kita keras terhadap pemerintah Myanmar, itu gain kita lebih besar dibandingkan gain yang didapat oleh Rohingya. Dibandingkan diplomasi. Oke, satu. Nah, baik. Kalau kemudian kita melihat juga membaca perspektif Myanmar, kita coba mendekrip apa yang ada di balik otak pemerintah Myanmar. Sebenarnya pemerintah Myanmar itu lebih senang kalau misalnya dengan pendekatan humanitarian approach, mereka lebih senang sebenarnya dari konteks payoff. Dari game teori, mereka akan dapat payoff dengan cara menutup diri. Menutup diri. Oke. Sedangkan diplomasi lebih rendah. Tapi kemudian kenapa mereka terbuka misalnya dengan Bu Menlu? Baik. Kita beri tepuk tangan, kita harus jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Opini 2 Sisi.